فقد افترى إثما عظيما. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah karena Allah masih memberikan kita tempat di mana kita bisa mencari ketenangan dengan bertemu dengan saudara-saudara kita yang seiman. Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk mendapatkan kesempatan, mendapatkan hidayah dari yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat-ayatnya maupun yang diberikan petunjuk melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan sedikit keluar dari tema utama yang kita bahas setiap pekannya, karena momentum yang bertepatan dengan masuknya bulan Ramadan, maka ada baiknya kita sedikit menyinggung tentang ibadah yang puasa ini dan tentang bulan yang mulia ini. Tentang ibadah puasa ini yang ada di bulan yang mulia ini, yang ternyata Allah Subhanahu wa taala siapkan begitu besar fadilah dan keutamaan, sehingga patut kita dengarkan keutamaan-keutamaan ini guna memberikan kita motivasi. Semakin besar kita tahu tentang keutamaan sesuatu, maka semakin besar juga porsi perhatian kita kepada sesuatu tersebut. Namun semakin sedikit pengetahuan kita tentang keutamaan sesuatu, maka semakin diri kita tidak memperdulikannya, tidak mempersiapkan diri sebaik mungkin. Padahal sudah menjadi adat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang ada, meskipun di perselisihan juga oleh para ulama tentang riwayat-riwayat ini. Namun para ulama sepakat bahwasanya dianjurkannya menyambut bulan Ramadan dengan saling mengucapkan selamat atau mengingatkan sesama saudara semuslim kita agar kita sendiri mempersiapkannya. Karena kalau kita tidak mempersiapkan diri kita untuk bertemu bulan Ramadan, khawatir kita jatuh pada sesuatu yang tidak baik, di mana malaikat Jibril alaihissalam pernah datang di saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah atau sedang berada di atas mimbar. Ketika Nabi sedang berada di atas mimbar, malaikat Jibril alaihissalam berdoa, kemudian meminta kepada nabinya untuk mengucapkan amin. Kalau para sahabat-sahabat Nabi, mereka tidak ada yang dengar kecuali ucapan aminnya saja dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setelah Nabi mengucapkan amin, para sahabat bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah bahwa tadi malaikat Jibril berdoa dan aku diminta untuk mengucapkan amin. Apa doanya? Salah satu doanya adalah raghima anfu mri'in dakhala alaihi Ramadan thumma salakh falam yughfar lah. Sungguh celaka. Ini adalah doa yang buruk dari salah satu malaikat yang begitu mulia. Sungguh celaka seseorang yang masuk bulan Ramadan, bertemu bulan Ramadan, kemudian selesai dari bulan Ramadan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya rahmat
ya, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Nanti juga akan kita sebutkan beberapa fadilah, beberapa hadis-hadis tentang berkaitan dengan bulan Ramadan dan berkaitan dengan ibadah puasa itu sendiri. Maka jangan sampai kita tertipu, terlena dengan hal-hal selain yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik urusan duniawi kita, ya, pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga kita lupa bahwasanya ternyata Allah di antara hikmahnya dan di antara sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala siapkan musim-musim khusus untuk kita banyak beribadah. Di musim-musim ini Allah tentukan begitu banyak pahala yang Allah lipat gandakan. Ya, ada musim Ramadan, ada musim 10 hari Zulhijjah, Sya'ban yang sekarang kita berada di atas atau berada di dalamnya. Dan banyak sekali. Waktu-waktu ini Allah Subhanahu wa taala khususkan banyak pahala ibadah atau lipat ganda dari ibadah-ibadah yang biasa saja, tapi Allah lipat gandakan. Sama seperti hari Senin dan hari Kamis, ya, atau pada Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Waktu-waktu ini Allah Subhanahu wa taala khususkan dalam rangka memberikan karunia kepada hambanya, agar hambanya memberikan banyak perhatian kepada ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu keistimewaan umat Islam di antara umat-umat yang lainnya. Kita tahu di antara contohnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa atau dikisahkan dalam Isra Mi'raj bahwa salatnya umat terdahulu kita sebelum kita, bagaimana yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam contohnya saat bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj, itu lebih dari 5 waktu seharinya, ya. Bahkan awal kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk salat wajib adalah 50 waktu. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam minta keringanan untuk umatnya sampai menjadi 5 waktu. Salatnya tetap 5 waktu, namun pahalanya seperti salat 50 waktu. Ya. Belum lagi ada malam Lailatul Qadar yang disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Lebih baik daripada 1000 bulan, yang di 1000 bulan itu nggak ada malam Lailatul Qadarnya. Ya. Soalnya kalau di setiap bulannya ada malam Lailatul Qadarnya lebih banyak lagi berarti. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan tanpa malam Lailatul Qadar. Berapa 1000 bulan? Puluhan tahun, ya. Puluhan tahun Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan dalam satu malam beribadah satu kali, pahalanya lebih baik daripada beribadah di 1000 bulan di selain malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Maka sekali lagi, di antara penyebab kita ingin membahas hal ini, ya, kita keluar dari tema kitab Hadits Arba'in karena pentingnya bulan Ramadan ini. Yang kedua, memang sebagai seorang muslim kita wajib mengilmui segala sesuatu. Dan di antara ilmu yang paling wajib kita ketahui adalah ilmu tentang amal yang wajib kita kerjakan. Ketika kita ada amal yang sudah menjadi kewajiban kita, sholat misalnya, maka kita wajib mengilmuinya. Ketika kita wajib untuk beribadah umroh atau haji, kita wajib mengilmuinya. Kita sudah mampu mengilmui. Ada ibadah zakat misalnya, harta kita sudah sampai nisab, kita wajib mengilmuinya. Berapa nisabnya, berapa yang harus dikeluarkan, kepada siapa kita bagikan, ya. Begitu juga puasa. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan dan kita semua diwajibkan untuk berpuasa, maka kita wajib mengilmuinya. Wajib mengilmui tentang ibadah yang agung ini. Salah satu risalah yang ingin kami baca adalah risalah dari salah satu syekh yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau, dan kita juga patut memuliakannya karena dianggap sebagai orang yang berilmu, dan kita berkhusnuzon dia termasuk orang-orang yang ikhlas. Salah seorang mufti dari Arab Saudi yang sudah wafat, mufti besar, ya, mufti paling tinggi derajatnya atau paling tinggi levelnya, jabatannya. Namanya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, atau sering bisa kita dengar Syekh bin Baz rahimahullah. Dan beliau mengikuti adatnya kaum muslimin
terutama di antara ulama-ulama mereka, sebelum beliau ketika ingin memberikan nasihat kepada kaum muslimin, beliau tulis surat singkat, bukan ditujukan untuk orang per orang, tidak, tapi untuk seluruh kaum muslimin. Maka beliau juga menulis surat untuk mengingatkan kaum muslimin terkait keutamaan bulan Ramadan dan beberapa hukum-hukum penting di dalam bulan Ramadan. Kita singkat saja. Yang pertama, beliau sebutkan ya, bahwasanya beliau tulis surat ini dengan memulai ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Min Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz ila man yarahu minal muslimin. Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada seluruh kaum muslimin yang membaca surat ini. Salakallahu bi wa bihim sabila ahlil iman. Semoga Allah berikan kita semua jalannya ahlul iman wa waffaqani wa iyyahum lil fiqhi fis sunnati wal Qur'an. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar kita memahami Al-Qur'an dan sunnah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Kata beliau, fa hadhihi nasihatun mujizah. Ini adalah nasihat yang ringkas. Tata'allaqu bi fadli siyami syahri Ramadan wa qiyamihi. Yang surat ringkas ini berkaitan tentang keutamaan bulan Ramadan, puasanya dan juga qiyamnya, salat malamnya. Wa fadlil musabaqati fihi bil a'malis salihah, dan keutamaan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam beramal soleh di dalam bulan Ramadan. Ma'a bayani ahkamin muhimmatin, sambil beliau juga jelaskan beberapa hukum-hukum penting. Qad takhfa ala ba'dhin nas, penting namun banyak sebagian manusia yang tidak memahaminya atau tidak mengerti. Kita singkat saja. Di antara fadilah bulan Ramadan yang beliau sebutkan adalah bahwasanya idza kanat awwalu lailatin min Ramadan, apabila telah datang malam pertama bulan Ramadan, futtihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab, akan dibukakan pintu-pintu surga dan tidak ditutup satupun pintu dari pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabu jahannam falam yuftah minha bab, dan Allah Subhanahu wa taala akan tutup pintu-pintu neraka, tidak dibuka satupun. Wa suffidatis syayatin, Allah belenggu para syaitan. Wa yunadi munadin, akan ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai hamba-hamba Allah yang menginginkan kebaikan, sudah berniat akan suatu amal soleh, aqbil, semangatlah, maju, ya, istilahnya gaskan gitu ya kalau zaman sekarang. Jangan kendor. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai kalian yang mencari keburukan, sudah berniat untuk melakukan suatu amal yang buruk, aqsir, tahanlah, tundalah, cancel. Didik diri kalian di bulan Ramadan ini untuk bisa menjauhkan hal-hal yang buruk, agar lepas dari bulan Ramadan, lulus dari madrasah bulan Ramadan sehingga dia menjadi pribadi yang lebih baik. Walillahi utaqa'un minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka di setiap malam-malam Ramadan. Kita sudah sebutkan pada kesempatan yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan tempat kita di surga atau di neraka. Dan kita selalu berharap Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmatnya dengan menjauhkan kita dari neraka dan masukkan kita dalam surganya. Namun seandainya ada seorang yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan masuk neraka, maka masih saja seorang tersebut bisa mendapatkan tiket masuk surga dan diselamatkan dari api neraka di saat di malam-malam bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala begitu murah sekali di bulan Ramadan. Begitu mulia sekali, dermawan sekali. Ya, Allah bagikan ampunannya, Allah bagikan rahmatnya, keberkahannya dan seterusnya. Ini salah satu hadis yang begitu penting dan masyhur di kalangan kaum muslimin, sering diucapkan saat masuk bulan Ramadan. Ada beberapa faedah yang penting ya, diambil dari satu kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika beliau mengatakan idza kanat awwalu lailah, apabila telah datang malam pertama. Di antaranya para ulama menyebutkan kalimat awwalu lailah ini menunjukkan bahwa perhitungan bulan ya, atau perhitungan hari baru di dalam kalender Hijriyah atau kalender Arab secara umum ya, itu dimulai saat memasuki awal malam, yaitu ketika masuk waktu maghrib ya.
ketika masuk waktu maghrib. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya tanggal pertama Ramadan dimulai saat kita masuk maghrib. Seandainya kita sekarang tanggal berapa bulan Sya'ban? Sekarang tanggal 25. Berarti baru masuk tanggal 25 ini tadi setelah sholat maghrib. Ya. Sore jam 5 tadi masih tanggal 24. Masih tanggal 24. Dan ini diantara faedah tambahan adalah bahwa diantara metode untuk menentukan tanggal pertama bulan Ramadan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW adalah dengan melihat hilal saat memasuki malam pertama bulan Ramadan. Ya, melihat hilal di malam terakhir bulan Sya'ban, ya dimulai dari tanggal 29. Kalau tidak terlihat, maka digenapkan menjadi 30 tanggal bulan Sya'bannya, sehingga hari yang ke-31 masuk ke bulan Ramadan. Hari pertama bulan Ramadan. Ini diantara fadilah atau faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang begitu agung ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya. Kullu amal ibni Adam, setiap amalan amal solehnya anak Adam manusia, lahu, itu miliknya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Riwayat lain disebutkan ila ad'afin katsirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kecualikan puasa, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, ibadah puasa ini milik saya pribadi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri akan membalasnya dengan balasan yang tidak terhitung, tidak ada hitungan pastinya. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala khususkan ibadah puasa ini? Dan secara umum kita ketahui bahwasanya ibadah-ibadah ya kita tujukan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya kembali kepada kita. Namun di sini Allah sandingkan atau nisbatkan ibadah puasa kepada dirinya untuk memuliakan ibadah puasa ini. Karena ternyata memang beda ibadah puasa ini dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Ibadah puasa ini tidak nampak. Yang tahu hanya si puasa dan Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau ibadah sholat, kelihatan ya, ada rukuknya, ada sujudnya, ya, ada baca Al-Qur'annya, ada takbirnya. Ibadah tilawah, ada suaranya. Zakat, ya, kelihatan barangnya. Tapi puasa, benar-benar seseorang yang berpuasa, yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak kelihatan, tidak nampak ibadah puasa ini. Contoh, di luar bulan Ramadan. Kita sekarang hari Rabu, besok hari Kamis. Kita tidak tahu besok hari Kamis siapa saja yang puasa di antara kaum muslimin. Tidak kelihatan yang berpuasa sunnah hari Kamis. Karena memang ibadah puasa ini beda dari yang lainnya. Yang kedua, menunjukkan keikhlasan seorang hamba di saat ibadah puasa ini. Di ibadah-ibadah yang lain dituntut sekali ikhlas, sama dalam ibadah-ibadah secara umum. Namun saat ibadah puasa menonjol sekali nilai ikhlas di dalam ibadah seorang hamba. Bagaimana? Karena seorang hamba itu dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan dan minum, berhubungan suami istri dari fajar sampai maghrib, ya, dari fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi dia bisa saja di tempat-tempat yang tersembunyi, di dalam kamarnya, di rumahnya dia sendiri, di dapur, dia makan dan tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, tidak buat dia malu. Tapi orang-orang yang berpuasa mau meninggalkan hal-hal demikian. Karena dia tahu bahwasanya Allah Maha melihat. Allah tahu segala hal. Ya. Allah mengawasinya. Meskipun sepi, dia tetap nggak mau makan. Disinilah bentuk kemuliaan ibadah puasa ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sandingkan ibadah puasa ini, dinisbatkan kepada dirinya dengan ucapan fa innahu li. Ibadah puasa ini milikku, untukku. Karena dua poin tadi, ya. Istimewanya ibadah puasa dan menonjolnya nilai-nilai keikhlasan di dalam ibadah puasa ini. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membedakan ibadah ini,
Allah berikan pahala yang begitu banyak lipat gandanya. Tidak terhitung. Kalau ibadah yang lain ada hitungan umumnya. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Namun puasa, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk melipat gandakan pahalanya dengan sebanyak-banyaknya tanpa hitungan. Tanpa hitungan. Dan ini dikembalikan kepada bagaimana akhlak pribadi seorang muslim saat berpuasa di bulan Ramadan. Semakin bagus puasa seseorang, maka semakin tinggi pahalanya. Semakin buruk puasa seseorang, maka semakin sedikit pahalanya, atau bahkan bisa dia tidak dapat apa-apa. Memang bisa. Bukankah puasanya sama saja? Orang tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang Ramadan, selesai, sah puasanya. Memang secara hukum, orang yang sudah melakukan 3 hal ini atau meninggalkan 3 hal ini, makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang Ramadan, dia sah, gugur ibadah atau kewajiban puasanya. Dia telah menunaikan kewajiban ibadah puasa. Namun ternyata Nabi SAW pernah mengatakan, rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju'. Ada di antara orang-orang yang berpuasa, dari puasa dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar. Wa rubba qaimin laisa min qiyamihi illas sahar. Ada orang yang sholat tarawih atau sholat malam di bulan Ramadan, dari sholatnya dia nggak dapat apa-apa kecuali ngantuknya saja atau capeknya saja. Kok bisa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan, dan pada umumnya semua ibadah kita harus menghadirkan keimanan dan ihtisab. Ya, dalam hadis yang sering kita dengar, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Harus hadir keimanan dalam berpuasa ini agar Allah berikan ampunan kepada kita, agar Allah terima kita dan berikan ganjaran yang begitu banyak. Bagaimana imannya? Kata para ulama, iman dalam ibadah puasa ini adalah dengan menghadirkan keyakinan bahwa ibadah puasa ini salah satu perintah yang Allah wajibkan kepada seorang muslim. Kita patuh, kita iman bahwasanya ini adalah perintah Allah. Ihtisaban, kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita praktekkan nasihat Nabi ketika Nabi menyinggung orang yang saat berpuasa tapi dia tidak menjaga lisannya. Kata beliau, man lam yada' qaulaz zur, yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, wal amala bihin, perbuatan-perbuatan dusta yang dosa, wal jahl, dan segala bentuk kejahilan, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi, Allah tidak ada urusannya sama puasa dia. Mau dia nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, Allah nggak peduli. Tadi secara hukum dia sah, pahalanya tidak ada yang jamin. Maka bagaimana kita memperbagus puasa kita? Dengan memperbagus akhlak kita, lisan kita, ucapan kita, pandangan kita, pendengaran kita. Karena ibadah puasa bukan hanya dari makan dan minum atau berhubungan suami istri saja. Hakikatnya dari hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, ternyata berpuasa kita juga diwajibkan anggota badan yang lainnya berpuasa dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Mata dari pandangan-pandangan yang Allah haramkan, lisan dari ucapan-ucapan yang kotor. Ya. Ketika marah tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Telinganya dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ghibahlah, gosiplah, atau mungkin musik-musik yang sebagian para ulama sebutkan haram hukumnya. Kaki, tangannya dijaga. Sampai kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau sebutkan ada orang yang puasanya levelnya paling tinggi. Dia bukan hanya perutnya saja atau kemaluannya saja yang berpuasa. Anggota badan berpuasa, hatinya juga ikut berpuasa. Bagaimana hati ini berpuasa? Kata beliau, dengan cara menjaganya dari hal-hal yang bersifat rendah, terutama urusan duniawi. Kita bahas kemarin pada pertemuan yang lalu, bahwasanya di tempat hati inilah pikiran kita. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubun la yaqiluna la yafqahuna biha,
Mereka memiliki akal yang tidak memahami, atau memiliki hati yang tidak memahami, atau hati yang tidak berakal. Artinya hati ini yang berpikir. Maka bagaimana kita jadikan hati ini juga ikut berpuasa? Dan ini salah satu yang paling berat. Sedikit orang yang mampu, ya, ketika saat masuk bulan Ramadan, dia tetap berniaga, dia tetap berdagang, bekerja seperti biasa karena memang sudah menjadi kebutuhannya. Tapi dia tahu betul kalau Ramadan ini penting. Ramadan ini tidak setiap bulan datang, ya, hanya sekali dalam 1 tahun. Maka dia pikirannya dia isi dengan bagaimana dia menambah tilawah, bagaimana dia bisa nambah sholat malamnya, bagaimana dia banyak zikirnya, sedekahnya, dan seterusnya. Bukan pikirannya, ya, saat puasa malam-malam sebelum sahur pikirannya mau sahur apa besok, ya. Di kulkas ada lauk apa saja misalnya. Setelah sahur langsung pikir lagi. Baru selesai sahur, belum sholat subuh udah pikir buka puasanya apa ini. Apalagi yang mau dikumpulin jajannya yang belum dicoba misalnya, esnya, gorengannya, dan seterusnya. Ini berarti hati dia sah-sah saja dia pikiran hal-hal itu karena memang halal. Namun semakin tinggi dia, ya, nilai-nilai ibadahnya dalam berpuasa, maka semakin besar pahalanya. Disebut oleh Imam Al-Ghazali saumul khawas katanya, atau khawasul khawas, atau khususul khusus. Puasanya orang yang paling istimewa. Kalau puasanya orang awam, dia hanya nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, selesai. Puasanya orang khusus, istimewa, dia tidak hanya perutnya saja, tapi juga matanya, penglihatannya, tangannya, kakinya, pendengarannya, lisannya. Yang lebih khusus lagi, lebih tinggi lagi pahalanya adalah yang hatinya juga ikut berpuasa. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk, ya, yang derajatnya paling tinggi saat kita berpuasa nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, ya, kita singgung tadi beberapa hadis-hadis tentang fadilah puasa dan bulan Ramadan. Kita sebutkan beberapa hal-hal penting, ya, tentang bulan puasa ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Bin Baz rahimahullah. Kata beliau, yang pertama, seseorang harus sadar betul tentang kemuliaan Ramadan ini dan benar-benar menjaga niatnya. Ya, sebagaimana yang disinggung tadi. Saat berpuasa dan dalam ibadah yang lainnya secara umum kita harus jaga niat kita. Karena ini ya kunci ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan ikhlas, kita niatkan sungguh-sungguh karena memang ini adalah perintah Allah, bukan karena hanya ikut-ikutan, malu lah, masa semua orang puasa saya tidak puasa, bukan. Ya, merasa nggak enak dan lain sebagainya, bukan. Tapi karena benar-benar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara ibadah yang perlu kita jaga selain berpuasa adalah ibadah sholat. Jangan sampai lupa sholat. Barangkali kita, ya, atau puasa barangkali kita benar-benar semangat sekali di bulan Ramadan ini, namun kita lupa akan kewajiban yang juga sudah menjadi kewajiban kita bahkan sebelum datangnya bulan Ramadan, yaitu sholat 5 waktu. Karena banyak orang-orang yang keliru, ya, saat berpuasa dia semangat sekali kumpul-kumpul, ya, kumpul-kumpul, reuni lah, ya, ada reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, ya, dan seterusnya. Kemudian mengadakan buka puasa bersama. Buka puasa, nauzubillah min dzalik, sampai mereka, ya, acara buka puasanya, ngobrol-ngobrolnya sampai masuk waktu Isya dan dia belum sholat maghrib. Ini yang salah. Bagus, masya Allah, berkumpul, silaturahim, ya, terutama keluarga dekat, keluarga yang memang masih ada hubungan rahim dengan kita. Namun jangan sampai kita lupakan ibadah-ibadah yang memang sudah menjadi kewajiban kita. Dan ini diingatkan oleh Syekh Bin Baz. Jangan sampai kita meninggalkan hal-hal yang wajib, puasa, kemudian yang kedua sholat, kemudian yang ketiga zakat. Ya, karena zakat selalu disandingkan dengan sholat. Dan banyak di antara kaum muslimin yang mengkhususkan bulan Ramadan ini untuk zakat mal. Ya, jadi mereka menghitung tahunan zakat dia ketika zakatnya sudah mencapai nisab. Dihitung hari pertamanya, haulnya saat bulan Ramadan. Jadi ketika datang bulan Ramadan, dia mulai membayar zakat. Setelah itu dia mulai lagi hitungan selanjutnya, hitungan tahunan berikutnya. Sehingga pembayaran zakat berikutnya saat bertemu Ramadan lagi.
Maka jangan lupa bagi mereka yang memang sudah terbiasa di bulan Ramadan bayarkan zakatnya, walaupun sebenarnya tidak ada ketentuan khusus ya bayar zakat mal di bulan Ramadan. Namun memang sudah menjadi kebiasaan sebagian kaum muslim bayar zakat malnya bagi harta mereka yang sudah sampai nisab di bulan Ramadan. Maka jangan sampai dilupakan kewajiban ini. Lalu perkara yang kedua yang beliau ingatkan adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa ini, tentang hal yang membatalkan ibadah puasa. Tentang hal yang membatalkan ibadah puasa. Secara umum kita tahu, hal yang membatalkan ibadah puasa adalah makan, minum, dan berhubungan suami istri yang disengaja. Yang disengaja. Atau sesuatu yang masuk melewati tenggorokan kita dan membuat kita kenyang, itu membatalkan puasa. Namun beliau ingatkan di sini ada beberapa hal yang dikira oleh kaum muslimin bisa membatalkan puasa padahal tidak membatalkan puasa. Di antaranya adalah luka, ya. Luka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian ru'af, mimisan, tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian qai. Ini kita sebutkan hukum-hukum secara umumnya saja ya, walaupun di dalam rinciannya banyak disebutkan oleh para ulama khilaf di dalam. Namun hukum umumnya hal-hal ini tidak membatalkan puasa, termasuk muntah. Yang tidak disengaja maka tidak membatalkan puasa. Seorang tiba-tiba ya, dia kaget terus langsung muntah saat mungkin di atas kendaraan atau mencium bau yang tidak sedap dan tidak atas keinginan dia, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau seorang diniatkan dan dipaksakan mengeluarkan sesuatu dari perutnya dengan cara muntah disengaja, maka membatalkan puasa. Dan semua hal ini berkaitan dengan kesengajaan. Termasuk hal-hal yang membatalkan puasa yang tadi kita sebutkan, makan dan minum, itu juga berkaitan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Makan, minum, lupa tidak membatalkan puasa. Bahkan disebutkan oleh ya, hadis Nabi SAW bahwasanya itu adalah rizki dari Allah bagi mereka yang lupa. Lanjutkan puasanya, tidak apa-apa. Saat ingat, lanjutkan puasanya. Termasuk tentang muntah, Nabi SAW juga sebutkan, man zara'ahul qai fala qada'a alaih. Barang siapa yang terpaksa muntah, ya keluar tanpa disengaja, maka tidak wajib mengqadha puasanya. Lanjutkan puasanya. Adapun yang disengaja, wa man istaqa'a, istaqa'a itu artinya muntah, disengaja dia keluarkan sendiri, fa alaihil qadha, maka dialah yang wajib mengqadha puasa. Kemudian beberapa hal lainnya yang sering dianggap keliru ya, atau mungkin sebatas bercandaan ya. Karena anak kecil bilang, "Jangan nangis, nanti kalau nangis bisa membatalkan puasa." Maka menangis tidak membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan kalau airnya masuk mulut. Kalau air matanya masuk mulut baru membatalkan. Tapi kalau tidak masuk, maka boleh-boleh saja seorang menangis di bulan Ramadan. Ya. Baik kalau nangisnya karena takut kepada Allah, tambah bagus lagi. Ini hal pertama yang beliau sampaikan tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian poin penting yang beliau lanjutkan adalah tentang mandi junub. Tentang mandi junub. Dan ini sering terulang ya. Sering terulang. Ketika seseorang bangun tidur selepas mimpi basah misalnya. Mimpi basah atau yang semisalnya sadar seorang suami istri berhubungan suami istri sebelum subuh atau sebelum sahur, atau seseorang wanita yang baru bersih dari haidnya sebelum sahur. Tiga hal ini atau tiga orang ini boleh bagi mereka menunda mandi junub ketika memang butuh. Yang mereka sudah masuk waktu sahur, sudah mendekati subuh, maka boleh dia dahulukan sahur dulu. Kemudian dia menunda mandi junubnya bahkan setelah masuk waktu subuh, tidak apa-apa. Tidak mengurangi keabsahan puasanya. Tidak mengurangi keabsahan puasanya.
Jadi dia setelah masuk azan subuh, dia sudah berniat dengan sahur tadi, sudah berniat puasa, walaupun dirinya belum suci, karena tidak ada hubungannya puasa dengan suci dari hadas, ya, kecuali tadi yang haid ya. Kalau dia seorang haid sudah bersih, maka sudah boleh dia berpuasa. Ya, orang yang dalam keadaan junub seperti mimpi basah atau berhubungan suami istri dan seterusnya, maka boleh saja dia mulai ibadah puasa walaupun dia belum mandi. Maka dia bisa mandi setelah masuk waktu subuh. Setelah itu barulah dia sholat subuh. Ya. Yang terpenting tidak sampai kelewat terbit matahari. Ya, kalau terlewat terbit matahari berarti dia sudah kelewatan sholat subuhnya. Ya, sudah terlambat sholat subuhnya, keluar waktu sholat subuhnya. Tapi kalau masih di dalam waktu itu, maka masih tidak masalah, dia tidak berdosa. Puasanya apalagi jelas sah. Ya, selama dia sudah berniat untuk berpuasa. Karena orang yang sudah sahur sudah cukup. Dia sudah berarti kalau orang sahur dia sudah berniat untuk berpuasa. Ya. Ini salah satu poin penting bahwasanya puasa wajib diwajibkan untuk niat. Ya. Diwajibkan untuk berniat di malam harinya. Terutama sebelum subuh tadi. Ya, dari mulai tarawih sampai sebelum subuh dia sudah berniat untuk besok mau berpuasa. Setelah fajar mau berpuasa. Orang yang sahur maka dia sudah dianggap sudah berniat untuk berpuasa. Belum puasa-puasa sunnah, maka boleh seseorang berniat setelah terbit fajar, ya setelah subuh, bahkan setelah terbit matahari, boleh dia baru niat. Selama dia setelah subuh belum makan atau minum sekalipun. Kemudian di saat terbit matahari dia lihat ternyata nggak ada makanan, kemudian dia niatkan untuk berpuasa, boleh puasa sunnah. Namun adapun puasa wajib disebutkan oleh para ulama wajib berniat sebelum subuh. Sebelum subuh. Jadi ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait mandi junub ini bisa kita pahami boleh saja seorang menunda mandi junub setelah azan. Ya, setelah azan yang terpenting jangan sampai keluar dari waktu subuh. Hal selanjutnya adalah terkait tentang darah. Disebutkan bahwasanya yang membatalkan puasa di antaranya adalah berhijamah, berbekam. Ya, berbekam. Atau yang semisalnya seperti donor darah. Ya. Karena hal-hal ini bisa membawa seseorang batal puasanya, lemas dan tidak mampu puasa. Sehingga dihukumi orang yang melakukan dua hal ini wajib mengqadha puasanya. Wajib mengqadha puasanya. Tapi kalau misalnya hanya sebatas tes darah saja misalnya, ya, hanya mengecek golongan darahnya atau mau tes darah tes kesehatan, hanya diambil sampel sedikitnya saja, maka tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Termasuk juga orang yang menyuntikkan sesuatu pada tubuhnya, selama tidak dalam rangka memberikan gizi pada tubuh kita, maka tidak membatalkan puasa. Ya, suntikan yang dalam bentuk gizi ya seperti infus, ya, itu bisa membatalkan puasa karena mengenyangkan buat kita, sama seperti makan. Tapi kalau hanya suntikan obat atau suntikan rutin, ya, tidak dalam rangka gizi dan lain sebagainya, bukan suplemen, maka tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Dan ini salah satu yang diingatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Selanjutnya, perkara penting di bulan Ramadan adalah terkait tentang sholat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Namun sering kelirunya saat sholat sunnah. Tarawih utamanya. Hal yang sering ditinggalkan oleh kaum muslimin yaitu rukun sholat tumakninah. Ketenangan. Kekhusyuan yang digambarkan oleh para ulama, tumakninah adalah ketika seseorang melakukan gerakan dengan sempurna dan tidak melanjutkan ke gerakan yang lainnya sebelum semua tulangnya sampai di posisinya masing-masing. Sampai di posisinya masing-masing. Dicontohkan misalnya kita mau ruku misalnya, maka kita ruku dengan tumakninah. Setelah kita sempurna ruku tumakninah, ya, benar-benar ya tangan sudah menyentuh lutut, ya, kemudian punggung kita sudah
menunduk, maka kita tidak boleh gerak ke gerakan selanjutnya, bangun dari ruku sebelum semuanya sempurna. Dan batas minimalnya kata para ulama adalah mengucapkan satu zikir yang wajib. Seandainya salat ruku misalnya, bacaan zikirnya adalah subhana rabbiyal azim, maka minimalnya membacanya satu kali. Ya, batasnya membaca satu kali yang wajib bagi dia untuk dibaca, setelah itu baru dia boleh bangun. Dan yang keliru di antara kaum muslimin adalah ketika salat tidak memperhatikan hal-hal ini. Baik di bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Salat wajib maupun salat sunnah. Ya, mereka tidak memperhatikan karena mereka salatnya terlalu cepat. Kadang-kadang imamnya yang bikin mereka salatnya cepat dan seterusnya. Maka hal-hal demikian perlu diketahui bahwasanya bisa membatalkan salat kita. Bahkan yang salat seperti itu tidak dapat pahala atau bisa dapat dosa malah. Karena salatnya batil. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa tumakninah adalah salah satu rukun di dalam salat yang wajib dipenuhi. Dan ini kadang-kadang terjadi di beberapa masjid, imamnya tidak peduli, ya tidak kurang perhatian, salatnya terlalu cepat. Ini bisa membatalkan puasa, bahkan bisa membuat kita berdosa. Yang berkaitan dengan hukum berikutnya yang sama dengan hal ini adalah jumlah rakaat saat salat tarawih. Jumlah rakaat saat salat tarawih. Ini termasuk turunan dari poin sebelumnya. Banyak di antara kaum muslimin yang berkeyakinan bahwasanya salat tarawih tidak boleh kurang dari 21 rakaat misalnya, atau tidak boleh kurang dari 13 rakaat misalnya, tidak boleh lebih dari 13 rakaat, tidak boleh lebih dari 11 rakaat, atau yang semisalnya. Keyakinan ini yang ternyata keliru. Lalu bagaimana sunnahnya Rasulullah SAW atau sunnahnya para sahabat, para salafus saleh? Semuanya benar. Yang sholat 11 rakaat, 13 rakaat, 21 rakaat, 23 rakaat, bahkan ada yang 31 rakaat dan seterusnya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena memang hal itu semuanya ada contohnya. Walaupun memang yang sering kita dengar dari hadis Nabi SAW adalah beliau sholat 11 atau 13 rakaat. Namun Nabi tidak mewajibkan sholat dengan jumlah yang demikian. Karena Nabi sempat di hadis yang lain mengatakan sholatul laili masna masna. Salat malam yang penting 2 rakaat. Jumlahnya tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Lalu beliau sebutkan kalau sudah mulai dekat subuh, khawatir masuk subuh, maka ditutup dengan witir yang ganjil, 1 rakaat atau yang semisalnya. Nah, inilah petunjuk Nabi SAW. Nanti kita akan sebutkan bagaimana yang seharusnya kita lakukan saat bulan Ramadan. Insyaallah setelah azan kita berikan waktu untuk azan terlebih dahulu. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya Nabi SAW tidak hanya mementingkan jumlahnya. Yang Nabi SAW perhatikan juga tata cara sholatnya, yaitu bagaimana seseorang mengerjakan sholat malam ini dengan memperhatikan rukunnya, memperhatikan kewajibannya, dan juga memperhatikan bacaannya. Nabi SAW di riwayat yang banyak kita dengar adalah beliau sholat antara jumlah yang belasan, ya, 11, 13 dan seterusnya. Namun Nabi SAW memanjangkan bacaannya. Barulah setelah itu, di zaman setelah Rasulullah SAW, terutama di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala, diriwayatkan bahwasanya di zaman beliau salatnya sampai 23 rakaat, ya, ada yang 21 rakaat kadang-kadang. Dan itu sahih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika beliau pertama kali mengumpulkan kaum muslimin salat dengan cara berjamaah setelah sebelumnya ditinggalkan oleh Nabi. Karena Nabi hanya salat berjamaah tarawih berapa hari? Kurang lebih 3 hari saja. Setelah itu Nabi tidak keluar lagi ke masjid setelah Isya, atau tidak mengajak kaum muslim untuk salat tarawih berjamaah karena takut diwajibkan bagi mereka. Namun kemudian di zaman Khalifah Umar bin Khattab,
barulah beliau jalankan lagi sunnah ini, karena kaum muslimin sudah tahu bahwasanya ini adalah salat sunnah. Tidak ada yang berpikiran bahwasanya salat ini wajib. Maka tidak masalah. Umar meminta kaum muslimin untuk salat bersama-sama daripada salat sendiri-sendiri di dalam satu masjid sehingga suaranya menjadi tidak teratur, maka dikumpulkan dalam satu imam. Maka di zaman beliau salat 21 rakaat, 23 rakaat. Bahkan di zaman setelah beliau, para salaf ada yang salat sampai 30 rakaat lebih. Maka yang perlu diperhatikan adalah kalau orang yang ingin mengambil pendapat untuk salat lebih dari 20 rakaat, maka sunnahnya dia memendekkan bacaannya atau meringkas bacaan salatnya. Namun bagi mereka yang memilih salatnya jumlahnya sedikit, maka dianjurkan bagi dia untuk memanjangkan bacaannya. Ya. Maka yang ingin mengambil jumlah sedikit dianjurkan memanjangkan bacaannya, yang mengambil jumlahnya rakaatnya banyak, maka dia pendekkan bacaannya agar mendapatkan rakaat yang lebih banyak. Namun tetap dengan memperhatikan tumakninah dan kekhusyuan tadi. Membaca Al-Qur'annya juga jangan sampai membaca ya tanpa memperhatikan panjang pendeknya. Tetap walaupun bacaannya pendek, juz amma misalnya atau potongan surat-surat pendek, dia memperhatikan tajwidnya, memperhatikan madnya, huruf-hurufnya dan seterusnya. Yang keliru, orang yang mengambil rakaat yang banyak tetapi ya salatnya terlalu cepat, atau rakaat pendek salatnya juga cepat, ya, sehingga mengurangi mengurangi atau meninggalkan rukun tadi tumakninah bisa membuat salatnya tidak sah, ya. Dan itu ada ya di Indonesia ya, salat tercepat di dunia. Dan kita 100% yakin bahwasanya itu adalah hal yang keliru, ya, tidak bisa ditoleransi. Bagi barangkali ada di sekitar kita masjid-masjid yang demikian, maka kita ingatkan. Atau lebih baik memilih salat di tempat yang lain yang lebih memperhatikan bagaimana tumakninah dan seterusnya. Yang 11 rakaat enggak masalah, 13 rakaat enggak masalah, sedikit. Yang terpenting adalah bagaimana memperhatikan atau menjaga kewajiban-kewajiban di dalam salat itu sendiri. Yang terakhir, barangkali sering juga ditanyakan bagaimana seorang kalau misalnya salat bersama imam dan kita memang dianjurkan untuk salat sampai imam selesai, ya. Jadi kita tidak keluar dari masjid kecuali bersama imam. Kalau imam selesai salam, barulah kita selesai salat. Atau selesai tidak sebelum imam selesai. Seandainya imam salat witir, kemudian kita ikut witir bersama beliau, lalu kita ingin melanjutkan salat di rumah misalnya, bagaimana? Maka boleh-boleh saja hukumnya. Sah-sah saja orang yang ingin melanjutkan atau menambah salat malamnya padahal dia sudah salat witir bersama imam. Lalu bagaimana witirnya? Ya udah, tidak perlu mengulangi witir lagi. Tidak perlu mengulangi witir lagi karena kaidahnya secara umum la witrani fil lailah. Tidak ada dua salat witir dalam satu malam. Ya. Jadi dia tidak perlu terbebani bagaimana saya sudah witir tadi untuk salat lagi. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya digenapkan dulu ya witirnya. Jadi dia salat 1 rakaat dulu agar witir yang tadi dia kerjakan menjadi genap, kemudian barulah dia tambahkan salat, lalu dia salat witir lagi. Atau ada lagi sebagian yang mengatakan enggak apa, langsung salat malam lagi, kemudian ditutup witir lagi. Nah, ini yang kedua ini ya. Yang penting salat witir lagi, nah ini kurang tepat karena hadis Nabi SAW mengatakan la witrani fil lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Maka cukup witir yang bersama imam. Nanti setelah kita salat tidak perlu ditutup lagi dengan witir. Yang intinya perlu kita ketahui boleh-boleh saja seseorang menambah salat walaupun dia sudah salat witir bersama imam. Wallahu taala alam bishawab. Semoga hal ini yang sudah kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua untuk membekali diri kita walaupun tidak banyak, namun insyaallah cukup, terutama tentang fadilah puasa Ramadan, keutamaan bulan Ramadan yang sampai kita sia-siakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayahnya untuk menjadi orang-orang yang terbaik di bulan Ramadan, yang tidak hanya berpuasa perut dan kemaluannya saja, tapi juga berpuasa matanya, hatinya, tangannya, dan seluruh anggota badannya, agar kita dapatkan pahala yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Wallahu taala alam shawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.